Bang, setelah itu Laura kan dipertemukan dengan Niki. Nah, Laura sendiri sekarang tinggal di mana, Bang? Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Belum balik ke rumah? Belum. Dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Anda bisa melihat di postingan, baik di IG dan di TikTok, bahkan dengan saya pun dia minta, dia panggil saya Ami, artinya Om. Saya dia rekam, dia tiktokan dengan saya, dan di IG dia sendiri yang dia rekam sendiri di HP saya, terus dimasukkan ke Instagram saya, dimasukkan di TikTok saya. Itu bukan kemauan saya dia. Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Laura yang kau kenal Om dari kecil. Saya kembali sekarang ke pangkuan ibu saya, jadi dia minta, ayo Om, rekaman sebentar. Jadi dia seperti yang Anda lihat itu. Dan itu di dalam perjalanan di mobil dengan saya, hampir habis maghrib. Harinya itu hari Jumat. Itu sempat ke salon dulu belanja dulu? Iya, dia sempat ke mall sama saya, dia belanja, saya suruh jalan, dia kemana, apa keperluannya sama Nikita, apapun keperluannya Bang, turutin saja, bayar saja. Itu perintah Nikita kepada saya, apapun yang Laura minta, turutin saja Bang. Bayar saya, nanti urusannya dengan saya. Jadi apa yang dia minta, dia mau ke salon, dan ya kita ikutin. Ya udah santai lah di satu mall sambil makan, bahkan dia minta makan di satu tempat rumah makan Padang. Akhirnya itu rame-rame, bahkan pulang dia bawa untuk teman-temannya. Ya itulah Laura yang memang baik hati dengan teman-temannya, seperti itu. Ada ungkapan kata kamu nggak sih Bang? Sangat. Dia bahkan bilang saya kaget dan tidak percaya bisa bertemu dalam suasana seperti ini, di mana hal-hal yang selama ini mungkin tidak mungkin akan bisa terjadi kalau tidak ada campur tangan dan kekuasaan dari Allah yang membukakan kembali hati mereka semua sehingga mereka bisa bersatu. Jadi kebahagiaan, keharuan semua bercampur menjadi satu. Kalau hari Jumat itu tanpa ada Nikita Mirzani, pertemuannya itu adalah saya yang jawab. Kapasitas saya tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat pribadi, karena itu haknya Nikita. Apakah anaknya akan sekolah di London, sekolah di mana, itu hanya Nikita Mirzani yang bisa menjawab selaku ibu kandungnya. Saya tidak mungkin akan menjawab, seandainya pun tahu. Karena itu haknya Nikita akan menjelaskan kepada rekan-rekan media maupun kepada masyarakat. Izin konfirmasi, apakah juga Laura menyatakan menyesal telah mengenal dengan Pak Dewi? Saya tidak akan tanggapi hal-hal yang sudah berlalu. Tolong jangan tanyakan masa lalu, tanyakan masa depan kepada saya. Mungkin ada tersirat nih untuk ada video kalau misalkan Pak Dewi sendiri selama ini banyak yang nyebut atas kebaikan Bang Robi dan istri, itu benar nggak sih Bang? Saya tidak akan jawab itu. Biar sajalah, biar masyarakat yang menilai. Yang jelas setiap orang yang mempunyai keinginan untuk baik, pasti Allah akan berikan jalannya. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang, itu pasti dibukakan pintu, dibukakan jalan. Jadi di saat baik saya ataupun siapa saja yang ingin berbuat baik untuk menyatukan, mengembalikan dua orang antara ibu dan anak, Allah pastikan akan berikan jalan keluar. Seperti apa yang terjadi saat ini, bagaimana kita bisa satukan, bisa kembalikan, bisa berangkulan, bisa foto dengan adik-adiknya, bahkan dimasukkan dengan di media sosial, Instagram maupun di TikTok. Termasuk juga dengan Mail atau Ismail yang kita biasa panggil Mail, itu juga ada foto-foto mereka. Bahkan saya lihat kemarin sebelum terakhir kita berpisah, itu ada foto bertiga antara Mail, Nikita, dan Laura. Tapi fotonya itu seperti, saya nggak tahu apakah itu sudah diposting sama Mail, saya nggak paham. Yang jelas, ya itulah yang terjadi, dan itu adalah
terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 1, jam 2. Jam 2 ya. Sampai kita hampir jam 9, jam 10 malam. Baru kita pulang semua ke Jakarta. Seperti itu. Bang, kapan Laura akan kembali ke rumah, Bang? Ya itu nanti, itu gampang lah, itu tinggal waktu, tinggal bagaimana nanti situasinya, itu biar nanti kita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah ini yang kita berikan, ada memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa seperti itu. Bang, mungkin kan kemarin kita sempat bertemu dengan keluarga dari PA sendiri. Nah, PA sendiri keluarga tidak terima, Bang, mau akan lanjut melaporkan dengan kasus aborsi ini sendiri tuh. Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Untuk lanjutan kasusnya mungkin kayak ini, Bang, akan dipersidangkan segera kan? Ya itu nanti kalau ada waktu tanya Ibu Humas ya, karena proses penyidikan itu nanti prosesnya dari polisi ke jaksa, jaksa baru ke pengadilan. Saya tidak akan menjelaskan prosesnya kapan, karena itu menjadi kewenangan mutlak dari penyidik dan jaksa penuntut umum. Tapi saya hanya menjelaskan tata caranya, mekanismenya itu dari penyidik kepolisian. Itu nanti akan yang dinamakan itu penyerahan berkas. Biasanya itu namanya tahap 1, berkas diperiksa, diteliti dan sebagainya, bukti-bukti dan sebagainya, unsur-unsur dan sebagainya. Dari jaksa nanti akan ditentukan apakah dinyatakan P19 atau P21. Kalau P21 berkas bersama tersangkanya itu harus dilimpahkan, harus diserahkan kepada jaksa. Selanjutnya jaksa yang akan menyampaikan dakwaan nanti akan diserahkan kepada terdakwa. Dakwaan juga akan diserahkan kepada pengadilan untuk segera ditetapkan jadwal persidangan. Itu mekanismenya. Kapan yang punya hak adalah penyidik, bukan saya. Mungkin nanti Laura sendiri akan didatangkan. Wajib semua didatangkan, cuma mekanismenya nanti biar saya yang atur ya. Bagaimana teknisnya, karena bagaimanapun juga Laura adalah anak yang korban di dalam peristiwa ini, seperti itu. Bang, terakhir mungkin Laura mungkin akan melakukan press conference atau melalui channel YouTube Aminah. Tunggu saja, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau preskon seperti ini di hadapan teman-teman, mungkin saya karena dia anak di bawah umur, saya masih keberatan untuk dia tanpa didampingi orang tuanya ataupun langsung diwawancarain. Saya khawatir terjadi salah menjelaskan, tapi mungkin dia akan memberikan testimoni. Itu nanti bagaimana Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya mengizinkan atau tidak mengizinkan Laura memberikan testimoni, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Yang jelas, alhamdulillah saya ucapkan Nikita dan anaknya Laura sudah kembali bersatu. Bagaimana seorang ibu dan anak, mereka saling berpelukan dalam derai air mata, bahagia dan haru bercampur jadi satu kemarin. Dan itu adalah suasana yang betul-betul momen langka, di mana sekian tahun seorang anak dan seorang ibu tidak pernah bertemu. Kemarin saya pertemukan, saya persatukan kemarin. Itulah kewajiban saya, sudah saya lakukan. Selanjutnya itu menjadi hak Nikita, bagaimana proses hukum ini berjalan. Saya pasti akan mengawal sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani, sebagai ibu dan sekaligus orang tua
terhadap anak di bawah umur, di mana hak-hak sepenuhnya terhadap anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya, seperti itu. Bang, Laura sendiri seperti apa Bang saat bertemu dengan aminnya? Ya itu, dalam suasana haru, jujur, yang Aja dia menjemput meminta saya, maaf semuanya gitu. yang menjemput saya jemput, Nikita sudah menunggu, karena kita dalam situasi dalam perjalanan, saya jemput, saya bawa dalam perjalanan itu, saya bisa melihat bagaimana dia berjalan perlahan-lahan, terus saya bilang itu, mimimu silakan ketemu. Mereka bertemu dan berpelukan. Aja deg-degan ngomong di Saya mobil gitu bukan Bang. dokter yang memeriksa jantung seseorang. Saya Deg-deg tidak akan tahu. ngobrol nggak Bang gitu. Bukan tugas saya ngurusi jantung berdetak. Tugas saya ngurusi hukum. Sa- Seperti itu. Bang, mungkin terakhir ada yang bilang nih netizen apa Bang Fahmi sama Kak Niki nggak trust issue, mungkin nanti takut Laura mungkin akan kembali. Saya yakin anak itu adalah darah dagingnya Nikita Mirzani. Dia pasti akan melakukan yang terbaik buat ibunya, menjaga ibunya. Nikita akan melindungi anaknya. Jadi seperti yang sering saya katakan, seorang ibu pasti akan melindungi anaknya, seorang anak pasti mencoba akan menjaga ibunya. Itu adalah hukum alam yang berlaku karena ada hubungan darah. Oke, terima kasih. Siap.